Waalaikumsalam. Oke, pertemuan kelima. Ada UAS ada. Kemarin kan tentang subgrup ya dan sifat-sifatnya. Hari ini kita bahas tentang grup permutasi. Kemarin ada PR nggak? Jadi banyak. Iya Bu ada. Berapa sudah ngumpulin ya kalau nggak salah tuh, belum saya cek. Ada masalah PR-nya? Yang ini ya, nyari subgrup dari S modulo 6. Nanti aja ya, kalau misalkan ada masalah di grup aja kalian nanti nanya. Oke, sekarang kita bahas tentang grup permutasi. Pada umumnya permutasi dari sebuah himpunan X membentuk grup. Dinotasikan sebagai SX. Jika X sebuah himpunan berhingga misalkan X-nya 1, 2, sampai N, maka SX-nya diganti dengan SN. Kalau dia berhingga. Terus ini ada teorema 1 tentang grup permutasi. Grup simetri pada SN adalah grup yang banyak anggotanya N faktorial. Dengan operasi binernya adalah komposisi fungsi. Ingat ya, komposisi fungsi itu selalu dari belakang mengoperasikannya. Gitu. Oops. Ini pembuktiannya. Terus di sini dikatakan sebuah subgrup dari grup SN disebut grup permutasi. Subgrup dari grup SN gitu. Ini contoh. Misalkan ada Pi, jadi ini grup permutasi kayak gini nulisnya. Di atas itu dia S5, ini namanya S5 ya. Nah, di bawah itu dia hasil permutasinya. Jadi dari 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 5, 5 ke 4 kayak gitu. Terus di sini dikatakan H itu dengan himpunan pi, alfa, beta, dan gamma adalah sebuah grup permutasi karena H adalah subset dari S5. Jadi di sini semua H termasuk subset dari S5. Dan H dengan operasi komposisi fungsi bundaran kecil, ingat sih kayak gini nih F, O, G, X. Ini kan komposisi fungsi. Tapi ini di grup. Kalau ini fungsi. Di mana tabel multiplikasi antara elemen H-nya tampak dalam tabel berikut. Tabel ini. Jadi cara untuk mengoperasikan grup permutasi di sini ya, misalkan yang mana ya? Di sini. Ini ada pi komposisi dioperasikan dengan alfa. Gitu. Jadi caranya ini saya clear dulu. Jadi ini V alpha ya. Ini tuh sebenarnya operasi komposisi. Oke, kita lihat V-nya. V-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. V kayaknya identitas ya. Jangan V itu deh. Ini deh alfa dengan beta ya. Kita buktikan kalau misalkan alfa dioperasikan dengan beta, dia jadi gamma. Ini alfa, beta. Alfanya
Ini 1, 2, 3, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 4. Dikalikan dengan beta. Betanya 3, 2, 1, 4, 5. 3, 2, 1, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke, cara mengoperasikannya dari belakang. Komposisi fungsi itu selalu dari belakang. Jadi di sini kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat dari ini ya, 1. Di sini kan 1 dia ketiga. Nah, 3 di sini ketiga lagi, berarti 1 ini ketiga. Ngerti nggak ini? Nih, sekarang 2 ya. Di sini kan butuhnya 2. Dari belakang 2 kan kedua di sini. Nah, di sini sekarang 2 kedua, berarti 2 kedua. Terus 3 ya, kita butuh 3. Di sini 3 ke 1. Nah, 1 di alfa. Jadi, habis dari sini, kalian maju ke sini, 1 ke 1. Jadi, 3 itu ke 1. 4 ke 4. Di sini 4 ke 5. 5 ke 5. Di sini 5 ke 4. Kayak gitu. Kita lihat ya, 3, 2, 1, 5, 4 itu 3, 2, 1, 5, 4 itu gamma. Makanya alfa kali beta itu sama dengan gamma. Susah. Bentar. Bisa caranya? Ya. Oke, masih sederhana kan ya. Terus terus kalian coba ini deh, yang contoh 2. Cari alfa beta sama beta alfa. Coba dulu ya. Udah selesai? Alfa betanya apa? Ada yang udah belum? Yang alfa betanya Bawahnya aja bawahnya. ya 3. 3, 2, 1, Terus 4. 1, 4. Yang beta alfa 1, 4, 3, 2. 3, 2.
Oke, bentar kita cek. 1, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Oke, ini benar ya. Dua. Nah, ini juga benar. Jadi dari sini kita lihat kan kalau si alfa beta itu tidak sama dengan beta alfa. Jadi untuk grup permutasi belum tentu dia komutatif. Gitu. Oke, selanjutnya notasi cycle. Untuk notasi cycle, jadi ini saya clearkan dulu ya. Oke, kita baca. Permutasi Pi anggota SX. Berarti X di sini dia belum tentu berhingga ya. Adalah cycle yang panjangnya K. Cycle yang panjangnya K. Jika ada elemen-elemen A1, A2, sampai AK, dia anggota dari X. Sedemikian sehingga X itu berarti ini ya. Sedemikian sehingga Pi A1 sama dengan A2, Pi itu berarti dia permutasinya ya. Sampai Px sama dengan X untuk elemen-elemen X yang lainnya dari X. Kita tulis A1, A2, AK untuk menuliskan atau menotasikan cycle Pi. Oke, kita lihat contohnya. Oke, permutasi ini kita tulis sebagai ini. Ini notasi cycle-nya. Dan panjangnya 5 karena ordernya atau jumlah elemennya ada 5. Cara menulis ini ke cycle-nya, jadi kayak gini nih. Oh, sorry. Cara menulis ke cycle-nya itu gampang ya. Jadi kalian tinggal lihat si ini permutasi ini, si Pi-nya. Jadi kan dari 1 dia ke 2, dari 2 dia ke 3, dari 3 dia ke 4, dari 4 dia ke 6. Ini ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 1. Berarti 6 balik lagi ke 1. Dia udah 1 cycle. Udah balik lagi ke awal. Nah, sekarang 5 ke 5, jadi 5 dia cycle lagi ke 5 ke dirinya sendiri, dan untuk cycle ke dirinya sendiri tidak ditulis dalam notasi cycle. Jadi yang ditulis dalam notasi cycle itu kalau dia lebih dari satu elemen yang di cycle-nya. Gitu ya. Jadi kalian lihat cycle itu memang perputaran kan. Jadi kalian lihat sampai dia balik lagi ke awal. Kayak gitu, itu satu cycle. Ngerti ya? Nah, sekarang misalkan di sini ada tau. Tau itu dia S7 nih, ada 7. Berarti kalau kita mau tahu panjang cycle-nya berapa, kalian lebih gampang menuliskan notasi cycle-nya dulu. Tapi kan kita tulis ya notasi cycle-nya dia 1 ke 1 nih, berarti nggak ditulis nih ya. Terus 2 ke 2 nggak ditulis. Nah, mulai dari 3 ke 4, berarti ke 4, 4-nya ke 5, 5-nya ke 3. Nah, ini dia sudah 1 cycle. Terus 6 ke 6, ini nggak ditulis, ini juga nggak ditulis. Jadi, cycle-nya cuma 3, 4, dan 5. Jadi, panjang cycle-nya itu cuma 3. Kayak gitu. Ingat ya, yang 1 cycle atau ke cycle ke dirinya sendiri tidak ditulis. Di sini dikatakan perlu diketahui bahwa tidak setiap permutasi adalah sebuah cycle. Contoh yang ini, dia terdiri dari 2 buah cycle karena ada 2 buah
putaran kayak gini. Coba deh kalian cari putaran cycle-nya apa aja. Yang mu ini, mu. Ya, mu. Ini apa ya? Theta, eta. Ya gitulah simbol itu. Saya lupa. Coba ya. Ini S7 juga. Ya ini. Udah? Apa aja cycle-nya? 1 ke 2. 1, langsung deh. 1, 2, 1, 2, 3, 5. 3, 5. Ini cycle yang pertama ya? Ya. Cycle yang kedua? 4, 6, 7. 4, 6, 7. Nah, kayak gitu betul. Jadi dia ada 2 cycle gitu. Oke, bisa ya? Next. Oke, sekarang cara untuk menghitung ini saya clear. Cara menghitung grup permutasi kalau ditulis dalam cycle. Sebenarnya ada 2 cara. Yang cara pertama, ini cara pertama ya. Cara pertama, misalkan kita hitung alfa, beta. Kalau di sini nggak ditulis S berapa, kalian lihat aja angka terakhir yang paling besar apa, 6 kan? 6. Berarti ini nanti alfa ngikutin, karena cycle grup permutasi itu bisa dioperasikan kalau dia dalam S yang sama S6 atau S7 kayak gitu. Jadi S7 cuma bisa dioperasikan dengan S7 lagi. Jadi ini yang kecil ngikutin aja. Berarti di sini kemungkinan alfa, beta, dan gamma itu masuk dalam S6. Jadi cara pertama kalian bisa merubah lagi ke dalam bentuk grup permutasi biasa. Dalam bentuk S6. Kayak gitu. 5, 6. Terus si beta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ditulis ya, berarti ini kan cycle-nya 1 ke 3. Ini 1 ke 3 ya. Berarti di sini 3. 3 ke 5 berarti 3 ke 5. Di bawah 3 berarti 5. 5 ke 2. Ini ya, 5 ke 2. Di sini 2 ke 1. Berarti 2 ke 1. Nah, karena yang lainnya nggak ditulis di alfa ini, berarti dia ke dirinya sendiri. Terus beta berarti 2 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 2. Yang lainnya ke dirinya sendiri. Nah, ini cara ngitungnya kayak yang tadi. Kayak gitu. Terus cara kedua, kalian langsung ngitung, nggak harus merubah ke dalam biasa. Jadi dari sini ya, kita nyari. Kita mulai dari 1 nih. Nah, kita mulai dari belakang seperti biasa. Dari sini 1 ke 1 kan, karena di sini nggak ada. Nah, terus lanjut ke sini. Di sini 1 ke 3. Oh, berarti 1 ke 3. Lanjut lagi ke sini, ke yang 2. 3 ke, di sini nggak ada. Berarti 3 ke dirinya sendiri. Lanjut ke ini, berarti 3 ke 5. Oke, di sini kita tulis 5. Nah, yang terakhir ini ya, kita tulis di sini. Berarti di sini 5 ke 6. Di sini kan. Lanjut ke sini. Di sini 6 nggak ada nih, berarti ke dirinya sendiri. Jadi kita tulis yang ini di sini. Tuh 6. Nah, terus 6 nih di sini. 6 ke 2. Nah, 2 di sini. Kalau ke sini berarti 2 ke
1. Berarti si 6 ini ke 1 kan. 1 tuh ada di awal, nggak usah ditulis lagi. Berarti dia udah 1 cycle nih, tutup aja. Nah, selanjutnya yang belum ditulis itu ada 2 sama 4 kan. Oke, kita cari sekarang 2. Di sini 2 itu di yang ini ya. 2 itu ke 5. Nah, 5 di sini ke 2. Berarti 2 ke dirinya sendiri ya? 2 ke 2 lagi atau ke dirinya sendiri? Oke. Tapi ini nanti nggak ditulis. Sekarang 4. Cek 4. Berarti di sini kan, yang di sini 4 ke dirinya sendiri karena nggak ada. Nah, sekarang tulis di sini. 4 ke dirinya sendiri juga karena nggak ada. Berarti 4 ke dirinya sendiri. Ini nggak ditulis juga. Berarti hasil dari 1352 dikali 256 itu 1356. Kayak gitu. Jadi kalian lebih baik menulis, misalkan ini kan dia group cycle dengan group cycle. Jadi hasilnya harus cycle lagi. Jadi kalau misalkan kalian pakai cara yang satu, ini boleh. Tapi nanti hasilnya harus dalam bentuk cycle lagi. Coba aja, ini harusnya sama dengan ini. Tuh. Kita lihat ya, 1 ini 1 ke 3. 2 ke 5, ini 5 ke 2. 3 ke 3, di sini 3 ke 5. 4 ke 4, di sini 4 ke 4. 5 ke 6, 6 ke 6. 6 ke 2, di sini 2 ke 1. 1. Jadi ini cycle-nya 1, 3, 5, 5 ke 6, 6 ke 1. Berarti 1, 3, 5, 6. 4 ke 4, 2 ke 2 nggak ditulis. Jadi sama aja. Kayak gitu. Boleh pakai cara manapun yang kalian anggap itu lebih gampang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bisa? Oke. Gampang ya. Ini saya clear. Nanti kalian cepet-cepet aja screenshot ya, nanti bagi-bagi lah. Oke, di sini ada notasi cycle yang saling lepas. 2 buah cycle dalam SX disebut alpha, di sini alfanya sampai K, dan beta, betanya sampai L disebut saling lepas atau disjoin jika AI tidak sama dengan BJ untuk semua I dan J. Jadi di cycle-cycle itu tidak ada angka yang sama. Contohnya, ini ada cycle 27 dan 146. Dia saling lepas, sedangkan 146 dan 457 tidak saling lepas karena di sini ada angka 4 yang sama. Oke, gitu. Itu ya. Tapi yang tidak saling lepas itu bisa dijadikan saling lepas. Tinggal dioperasikan aja di yang kayak yang tadi di fungsi komposisikan. Dia akan jadi saling lepas. Nih, hasil kali 2 buah cycle yang tidak saling lepas dapat disederhanakan. Sedangkan hasil 2 buah cycle yang saling lepas tidak dapat disederhanakan. Jadi yang ini masih bisa disederhanakan, masih bisa dikalikan. Tapi kalau misalkan kalian ngalikan yang atas 27 dikalikan 146, hasilnya pasti dia lagi. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada soal, oh dia udah saling lepas, udah aja hasilnya pasti dirinya sendiri. Karena kalau dioperasikan pasti tetap itu. Oke, itu yang saling lepas. Nah, kalau 2 buah cycle yang saling lepas, dia baru bersifat komutatif. Tuh. Ini ada pembuktiannya, bisa dicari. Kemudian sebuah cycle yang panjangnya P di SN memiliki order P. Order itu sama aja dengan panjang, jadi pasti proposisi ini benar.
Kayak misalkan ini ada pi 2, 3, 5, 6 dan pi-nya itu anggota dari S6. Karena pi 2 itu 3, kalian lihat pangkatnya ya, fokus ke pangkatnya. Jadi kan oke, saya di sini lihat dulu notasi cycle-nya. 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 2. Jadi ini pangkat. Kayak operasi pertama, 2, 3, 4. Nah, kalau dia 1, berarti 1 tuh dia ketiga. 3 nih. Kalau pi kuadrat, oke. Berarti dia udah 2 kali dioperasikan. 2 kali dioperasikan dia ke 5. Jadi hasilnya 5. Kalau 3, berarti dia 3 kali dioperasikan dia ke 6. Kayak gitu. Dan seterusnya kedua, kalau 4 kali. Jadi kalian fokus ke pangkatnya. Dia berapa kali dioperasikan di pi itu, si grup V-nya. Jelas bahwa V-nya berorde 4. Berorde 4 itu karena dari 2 ya. Maksudnya dari 2 berapa kayak langkah gitu ya. Jadi dari 2 1 langkah ke 3, dari 2 langkah dia ke 5. Sampai akhirnya dari 2 ke 2 lagi dia ada 4, berarti dia ordenya 4. Jadi dari berapa langkah dari 2 ini ke dirinya sendiri, maka si pangkatnya itu adalah banyaknya order. Kayak gitu. Tuh ya. Jadi 2 di sini menyatakan titik awal kalian kayak melangkah gitu. Pangkatnya itu kayak langkahnya. Jadi kalau pangkatnya 1, dari 2 ini 1 langkah kemana? Kayak gitu, ke angka berapa. Kayak ini dari 2 ini 2 langkah ke angka berapa. Itu contoh 5. Kemudian orbit. Oke, orbit skip aja, ini enggak pengayaan. Kalau tertarik kalian bisa baca. Kemudian di sini ada oke, ini masih orbit. Udah selesai kayaknya itu. Oh, ini kayak mencari order yang tadi saling lepas ya. Kalau order kan kalau order atau panjang cycle yang tidak yang satu kayak gini, dia ordernya 3 aja kan. Tapi kalau misalkan kalian punya kayak gini, terus ada 47, ordernya berapa? Ordernya itu KPK dari banyaknya panjang ini sama ini. Jadi order KPK dari 3 dan 2, 6. Tapi dia harus saling lepas dulu ya, baru kita bisa cari ordernya. Kayak gini, yang ini dia saling lepas dua-duanya. Yang ini panjangnya 5, yang ini panjangnya 3. Berarti ordernya itu KPK dari 5 dan 3, 15. Bisa ya nyari KPK, nggak usah ajarin. Itu aja, selesai. Ini transposisi. Transposisi itu cycle yang panjangnya 2. Jadi cuman 2 kayak gitu. Setiap permutasi bisa ditulis bentuk transposisinya. Caranya kalau kalian punya bentuk cycle kayak gini, A1, A2 sampai AN, cara menulis bentuk transposisinya A1 dengan AN, A1 AN itu belakang, terus A1 dengan yang sebelum satu angka sebelum yang terbelakang, nih N-1, sampai A1 ini, sampai 1 angka setelahnya. Itu baru transposisi. Contoh ya nih. Contohnya misalkan kalian punya 1, 3, 7, 8 misalkan. Nah, kalau mau ditulis dalam bentuk transposisinya, berarti 1 dengan 8 dulu, kemudian 1 dengan 7,
Kemudian 1 dengan 3. Udah selesai. Ini bentuk transposisinya. Oke. Cuman gitu doang. Ini kayak bentuk simpelnya. Sembarang permutasi dari sebuah himpunan hingga memuat paling sedikit 2 elemen yang dapat ditulis sebagai produk dari transposisi. Gitu. Nah, bentuk tadi transposisi ini untuk mencari grup permutasi genap atau ganjil. Nih, di sini dibilang, jika permutasi identitas ditulis sebagai produk dari T, sebuah transposisi yaitu 1. Jadi 1 ini adalah permutasi identitas. Permutasi identitas itu kalau misalkan dia 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, kayak gitu. Ini identitas. Ini ditulis 1. Maka T adalah sebuah bilangan genap. Berarti bentuk produk dari transposisi identitas itu termasuk permutasi genap. Nah, terus di sini dikatakan transposisi tidak unik. Jadi kalian bisa menambahkan kayak ini ya. Ini kan bentuk transposisi yang dirubah transposisinya itu 25. Karena ini udah 2 ya. Yang ini transposisi itu cuma panjangnya cuma 2. Jadi yang ini bisa dirubah menjadi 23, 25. Nah, tapi nggak unik. Kalian bisa juga merubah bentuk transposisi yang ini menjadi ini. Ini tuh sebenarnya bukan 55, ini 4. Jadi kalian menambahkan ini dengan ini di antara ini. Tapi penambahannya harus sama seperlunya kayak gitu. Tapi ini hasilnya sama, ini dengan ini hasilnya sama. Bisa juga menambahkan angka lain, pokoknya harus sama aja. Nah, di sini dikatakan jika permutasi pi dapat dinyatakan sebagai produk dari transposisi yang banyaknya genap, maka produk dari transposisi yang lainnya yang sama dengan pi haruslah memuat transposisi yang banyaknya genap pula. Berlaku pula untuk ganjil. Udah selesai. Nanti minggu depan deh kita lebih lebih dalam tentang permutasi genap dan ganjil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, sudah. Ada yang ikutan ini wisuda di sini, panitia wisuda? Apa? Jadi apa, Yusuf? Oh, oke. Jadi besok ke sana ya? Oke. Ya udah. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke deh, kalau begitu kita akhiri. Minggu depan kita bahas tentang permutasi ganjil dan genap. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.